Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Julhijah Putri Dewi dengan NPM 101191123 kelas C1 Manajemen. Saya di sini akan sedikit memaparkan tentang beberapa soal yang diberikan pada ETS tersebut. Soal yang pertama yaitu menjelaskan kondisi Jazirah Arab atau dunia sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jazirah Arab berada di antara 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Eropa. Kala itu, Jazirah Arab merupakan wilayah padang pasir yang sangat tandus, belum ada air, sehingga membuat pertanian merupakan hal yang sulit dilakukan. Hal ini membuat kehidupan di Jazirah Arab sangatlah keras. Sebelum Islam berkembang di Jazirah Arab, kehidupan di Arab di beberapa wilayah sangatlah kacau. Kala itu mereka hanya menyembah banyak berhala di sekitarnya. Tentunya berhala itu patung yang mereka buat. Mereka juga tidak memiliki aturan hidup yang baik dan hanya mengikuti adat istiadat yang telah nenek moyang turunkan. Oleh karena itu zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Bangsa Arab kala itu terdiri dari 3 bangsa besar. Yang pertama, bangsa Al-Baidah, yang merupakan bangsa bagi kaum Ad dan Samud. Bangsa ini terkenal dengan kehidupan mereka dengan cara membuat bangunan dari dinding-dinding tebing, namun kini bangsa ini telah punah. Kedua, bangsa Al-Ariba, yang mana merupakan bangsa keturunan Nabi Hud. Bangsa asli ini berasal dari wilayah Jazirah Arab. Yang ketiga, bangsa Al-Musta'riba, yang mana merupakan keturunan Nabi Ismail. Dalam bangsa ini terdiri dari kabilah-kabilah kelompok yang terkelompok, yang mana terkenal dengan Quraisy, di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Seperti yang kita ketahui, bangsa Arab merupakan bangsa wilayah di gurun. Hal ini mempengaruhi kehidupan sosial bangsa Arab. Kala itu, bangsa Arab mempunyai watak yang sangat keras. Mereka suka berkelahi meskipun karena hal yang kecil. Mereka suka meminum minuman keras, hidup boros, poya-poya, dan judi. Bahkan mereka mengubur bayi perempuan yang baru lahir. Karena menurut mereka memiliki anak perempuan merupakan aib dan harus disembunyikan. Namun demikian bangsa Arab juga memiliki sikap terpuji, seperti berani selalu menepati janji, memiliki tekad yang kuat dan suka menolong, serta menjaga harga diri sendiri dan kelompoknya. Yang menonjol dari bangsa Arab adalah keseniannya. Nomor 2, kisah Nabi sampai menjadi Nabi. Beliau terlahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi di kota Mekah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Pada usia 6 tahun, beliau ditinggal oleh ibunya, sehingga beliau menjadi seorang anak yatim piatu. Dan di usianya yang ke-8 tahun, beliau ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu diasuh dan diurus oleh pamannya Abu Thalib hingga beliau mandiri. Pada usia yang ke-12, beliau ikut berdagang bersama pamannya dan menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Pada usianya yang ke-40 tahun atau pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa turunnya wahyu tersebut menandakan telah diangkatnya beliau sebagai nabi. Dan malam terjadinya peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nomor 3, menjelaskan perbedaan nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada kita cara beribadah kepadanya. Walaqad arsalna fihim munzirin, dan sesungguhnya telah kami utus pemberi peringatan rasul-rasul dari kalangan mereka. Quran Surat As-Saffat ayat 72. Nah sobat, tahukah kalian perbedaan Nabi dan Rasul? Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52,
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Ayat ini menunjukkan bahwa rasul berbeda dengan nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seseorang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban mengikuti syariat tersebut. Di antaranya, contohnya adalah Nabi Harun. Beliau adalah nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun tidak menerima syariat baru. Dari Allah, beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihi salam dibawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, menyebutkan tentang kedudukan Rasul. Rasulullah seperti manusia biasa. Beliau makan, minum, dan tidur, serta sebagainya. Hanya saja Rasul ditugaskan sebagai penerima dan penyampai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang yang bisa menjadi tauladan bagi umat manusia dari zaman ke zaman. Nomor 5, menyebutkan sifat-sifat Rasul. Terdiri dari 4 sifat. Yang pertama, asidik, yaitu benar. Kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan segala berbagai perintah Allah. Yang keempat, patonah. Rasulullah itu sangatlah cerdas. Dan terakhir yaitu sedikit menjelaskan tentang pemahaman yang saya ketahui terhadap materi Ma'rifatul Rasul yang telah disampaikan. Yang saya pahami dari Ma'rifatul Rasul selama ini ialah tugas Nabi dan Rasul itu beda. Ada beberapa kesamaan, namun ada juga tugas yang mana diwajibkan kepada Rasul itu tidak ada pada Nabi. Sedangkan Rasul wajib untuk ditugaskan menyampaikan misi, menunaikan amanah, memimpin umat dengan cara berdakwah dalam keadaan apapun. Maka, apapun yang terjadi di masa kerasulan ini merupakan sebuah ibrah untuk umat manusia dari masa ke masa. Sehingga kehidupan manusia dari zaman dahulu sampai sekarang banyak berbagai perubahan yang mana dibawakan oleh Islam tentunya. Bermula dari perjuangan kenabian serta kerasulan dalam menuntun seluruh umat manusia kepada jalan kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.